Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sangat senang kembali berjumpa untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kali ini kita membahas kuasa doa karena iman. Dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, harta yang paling berharga yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya adalah iman. Saya mengerti bahwa kalau kita punya banyak uang itu adalah harta yang berharga. Saya mengerti kalau kita punya berlian, ya kan? Itu juga harta yang berharga. Saya mengerti bahwa kalau kita punya kesehatan yang baik, itu juga harta yang berharga. Tetapi saya mau beritahu buat saudara, harta yang paling berharga adalah iman. Kenapa? Karena iman sanggup mengerjakan perkara-perkara yang adikodrati, perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia. Karena iman kita percaya bahwa kita akan diselamatkan dalam hidup kita. Karena iman kita percaya bahwa doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Dan karena iman kita percaya doa kita sanggup mengalahkan kuasa kegelapan. Dan karena iman kita percaya kita bisa berdoa dan melihat kesembuhan dalam hidup kita. Nah saudara, konteks firman ini adalah ada seorang anak kecil sedang dirasuk oleh setan dan dia sangat menderita karena roh jahat itu sering sekali menyiksa dia. Ya kan? Dan ada penyakit yang dialaminya. Karena itu orang tuanya inisiatif membawa anak itu untuk bertemu dengan Yesus. Nah tetapi dia nggak berjumpa dengan Yesus. Tetapi dia berjumpa dengan murid-murid Yesus. Dan ternyata murid-murid tidak sanggup mengusir roh jahat itu. Sehingga ada perdebatan, ada percakapan, ya kan, antara ahli Taurat dan murid-murid. Nah, ada dua orang yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat adalah orang yang sangat rohani. Dianggap orang yang sangat tahu akan firman sampai titik koma dalam firman dia tahu. Orang yang biasa berada di bait suci. Tetapi satu hal yang kita lihat adalah mereka dengan kesalehannya tidak dapat mengusir roh jahat itu dan tidak dapat menyembuhkannya. Orang ini hanya hebat dalam berdebat. Orang ini hanya hebat bersoal jawab. Nah, kita nggak boleh sama seperti ahli-ahli Taurat. Ada banyak hari-hari ini hamba Tuhan hanya saling protes, hanya saling berdebat dengan satu yang lain. Tetapi tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk menyatakan kuasa dalam hidup orang-orang yang diikat setan. Yang kedua adalah ada murid-murid Yesus. Mereka sudah menjadi murid Yesus, mereka sudah percaya, mereka sudah melihat Yesus buat mukjizat. Tetapi mereka juga tidak sanggup mengusir roh jahat itu, tidak sanggup menyembuhkan anak itu. Kenapa? Yesus berkata kepada mereka, berapa lama lagi saya harus sabar terhadap kamu, hai kamu orang yang kurang percaya. Berarti ada banyak orang yang mengaku orang percaya. Ada banyak orang yang ikut Yesus. Ada banyak orang yang ada di pelayanan. Tetapi sesungguhnya mereka tidak punya kuasa untuk menyembuhkan. Mereka tidak punya kuasa untuk menyembuhkan. Kenapa? Karena mereka kurang iman. Itu sebabnya harta yang paling mahal adalah iman. Dan iman itu bersifat dinamis. Karena dalam Alkitab kita temukan ada yang disebut dengan iman yang mati. Iman yang tidak bisa buat apa-apa. Tetapi ada iman yang kecil atau iman yang kurang percaya. Murid-murid juga masih punya iman yang kurang percaya. Iman seperti ini tidak bisa mengerjakan banyak hal dalam hidupnya. Tetapi Tuhan mau punya kita memiliki iman besar. Sama seperti yang dimiliki oleh seorang perwira di Kapernaum. Dia bukan seorang hamba Tuhan, dia bukan seorang Lewi. Tetapi karena imannya, Yesus bangga kepadanya dan berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara bangsa Israel. Dan karena imannya, dia melihat kuasa yang luar biasa. Karena itu pertanyaan sederhana, bagaimana supaya kita mengalami kuasa doa karena iman? Yang pertama adalah harus setia mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Orang tua anak ini membawa anaknya kepada Yesus. Kenapa? Karena dia sudah mendengar berita tentang Yesus dan karyanya. Sehingga imannya muncul. Ya kan? Walaupun memang pengetahuan orang tua ini belum sempurna, masih cetek kalau bahasa saya. Kenapa?
Karena dia bilang, jika engkau dapat. Nah, dia belum mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu yang sanggup mengerjakan apapun kalau hal itu sesuai dengan sifat-sifatnya. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita harus rajin, kita harus setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi semakin kita sering dengar firman, maka iman kita semakin dikuatkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita malas baca firman, maka kita tidak akan mungkin memiliki iman yang luar biasa. Pastikan kita setia mendengarkan dan merenungkan firman. Yang kedua, bagaimana supaya kita melihat kuasa doa karena iman? Yang kedua adalah kita harus memiliki pengakuan akan Yesus. Orang tua anak ini bilang, dia berteriak membuat pengakuannya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu, untuk percaya kepada Yesus bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena kalau dia membuat deklarasi percaya kepada Yesus, berarti dia harus siap bayar harganya. Dia akan dikucilkan, dia akan diasingkan, dia akan dihina, dia akan ditolak. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya iman, maka kita selalu punya pengakuan akan Yesus Tuhan kita dimanapun kita berada, di segala tempat. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja di rumah kita, di gereja, itu sangat mudah. Tetapi mengakui Yesus di depan umum yang mayoritas bukan Kristen, itu nggak mudah. Tetapi orang ini punya pengakuan yang luar biasa. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Memang tidak mudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya dia bilang, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk membantu kita percaya, untuk membangkitkan iman kita. Dan saya percaya kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Karena kita bilang, barang siapa mengaku dengan mulut, percaya dalam hatinya, maka dia akan diselamatkan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita melihat kuasa doa karena iman? Yang ketiga, harus berdoa disertai dengan ketaatan. Orang tua anak ini belajar taat setelah dia dengarkan firman, dia mengaku Yesus Tuhan, dia belajar taat kepada firman. Ini adalah kuncinya. Karena tidak ada kuasa tanpa ketaatan dalam hidup kita. Tidak ada mukjizat tanpa ketaatan dalam hidup kita. Ya kan? Karena Alkitab bilang dalam Yakobus 2:17, jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Gak mau tahu seberapa hebat kita berdoa, gak mau tahu seberapa hebat kita pelayanan, tetapi kalau kita gak belajar taat kepada Tuhan, maka kita tidak akan melihat kuasa Tuhan. Tetapi kalau engkau tinggal dalam firman, engkau belajar taat sama Tuhan, saya percaya kuasanya akan dinyatakan dalam hidupmu. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.